Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kebangkitan Kristus itu membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Roh yang ada di dalam diri setiap kami Tuhan, membawa roh kemenangan, karena Engkau sudah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan, dan Engkau memberikan kemerdekaan bagi setiap kami, dan membungkus setiap anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada roh yang lebih besar daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami boleh mendengar apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami. Kami mau belajar lebih dan lebih Tuhan. Bahwa kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan. Bahwa sungguh ada masa depan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semua apa yang Engkau mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkat baik bagi pendengar dimanapun mereka berada maupun bagi jemaat yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang luar biasa kami berdoa. Yang percaya dan siap untuk mau belajar sesuatu yang baru katakan amin, amin, amin. Hari ini kita akan belajar ya, di mana kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan. Kita akan belajar bersama-sama bahwa dasar dari kekristenan adalah batu karang yang kuat, ya, yang terkasih, di mana iman kita itu kuat dan tidak mudah terjatuh karena tergantung daripada apa yang saudara ikuti. Ya, Yesus mati dan bangkit kembali. Ini adalah sangat penting. Dari mana kita tahu? Ayo kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya, yang terkasih ya. Di sini jelas ya, bahwa kebangkitan Kristus, Yesus yang mati, yang sudah tersalib dan dia bangkit untuk membangkitkan setiap kita. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, apapun, yang lumpuh berjalan, semua tertulis di dalam Alkitabnya. Sedemikian rupa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Sekarang ada yang tanya, Bu Pendeta, kebangkitan Kristus Yesus itu apa nyata? Apa benar-benar terjadi? Ya, dan ini ada sesuatu yang terkasih. Ada seorang yang bernama Lord Darling, the Chief Justice of England. Dia mengatakan ada begitu banyak bukti yang positif, tetapi ada juga yang negatif. Sehingga juri yang paling cerdas di dunia ini dapat gagal membuat suatu keputusan bahwa kisah kebangkitan Kristus itu adalah benar. Ya, dia adalah seorang lawyer yang sangat berpendidikan dan percaya akan kebangkitan Yesus. Dan ada seorang hakim yang terkenal yang bernama Simon Greenleaf. Dia seorang hakim lulusan dari Harvard University. Dia menulis sebuah buku, The 3Ds. Dia mengatakan bahwa kebangkitan adalah salah satu peristiwa terdokumentasi terbaik dalam sejarah manusia. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Dia dulunya adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan teman-temannya menantang dia dengan pertanyaan, kenapa kamu tidak memakai pikiranmu yang sungguh amat cerdas membuktikan bahwa Kristus itu tidak bangkit dari orang mati, dari kematiannya. Setelah itu dia mulai belajar dan menyelidiki seluruh tanda bukti tentang kebangkitan. Dan inilah hasilnya, bahwa kebangkitan Yesus Kristus sangat nyata di dalam sejarah manusia. Kemudian ada seorang lawyer yang terkenal yang bernama Lee Strobel. Orang ini bukan hanya seorang hakim, tetapi dia juga seorang jurnalis. Dan kemudian setelah menyelidiki, dia menulis tentang apakah kekristenan itu benar atau salah. Karena dia mempunyai seorang istri yang percaya akan Tuhan. Tetapi dia tidak mau menjadi orang Kristen. Setelah dia selidiki, akhirnya dia menemukan bahwa kebangkitan Kristus adalah benar. Kemudian dia berkata,
kebangkitan adalah pembenaran tertinggi dari identitas ilahi Yesus dan bukti kemenangan atas dosa dan kematian. Ya, yang terkasih, itu adalah dasar daripada pengharapan dan kehidupan kekristenan kita yang hidup selalu di dalam mujizat dan mujizat. Sebagai anak Tuhan, kita selalu berharap untuk kita dapatkan satu mujizat, ya, selalu. Jadi, apa yang dia katakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, pernyataannya adalah benar. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, tapi dia juga Tuhan, ya. Janji-janjinya terbukti, perkataannya adalah benar. Jadi peringatan-peringatannya akan terbukti. Kalau Tuhan Yesus dalam Alkitabnya sudah memberikan peringatan-peringatan kepada anak-anaknya, marilah kita ikuti yang terkasih. Ya, itulah juru selamat kita yang mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk saudara dan saya. Kalau Yesus mati di kayu salib dan dia tidak bangkit kembali, maka sia-sialah pengharapan saudara dan saya. Ya, ingatlah bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus adalah nyata. Ya, pengharapan orang Kristen itu pasti dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena Yesus Kristus mati dan bangkit kembali. Ada amin? Ya. Kita melihat bagaimana Yesus juga melayani Maria dan Marta. Semua pasti tahu ceritanya, ya. Di mana Lazarus mati dan mereka sangat sedih sekali. Ayo kita baca Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. Ya, yang terkasih, oleh karena itu jangan goyah. Apapun yang engkau doakan, apapun yang kita mohon kepada Tuhan, pasti waktunya akan terjadi bahwa doa-doa kita akan Tuhan jawab. Amin. Ya, ada sebuah cerita nyata yang terkasih. Ini adalah seorang pendeta besar. Gerejanya banyak, ribuan. Ya, satu hari anaknya berkata kepada orang tuanya, bolehkah aku pergi ke pesta teman ulang tahun temannya? Orang tuanya mengatakan, jangan pergilah. Sudah, toh teman-temanmu sudah ada di rumah. Engkau di rumah aja karena orang tuanya bakal pergi untuk melayani. Akhirnya anaknya bersama 7 orang temannya ada di dalam rumah dan mereka bermain bersama-sama. Ini teenager semua umurnya. Ya, karena kedua orang tuanya itu pendeta dan mereka pergi melayani. Tiba-tiba pada malam hari itu yang terkasih, apa yang terjadi? Ada 7 orang rampok, gangster datang ke rumahnya. Dan mereka menghabisi semua barang-barang daripada pendeta ini dan memperkosa ke-7 anak itu. Karena semuanya gadis. Jadi 7 anak itu diperkosa sedemikian rupa. Dan pada waktu orang tuanya pulang, ya, dia seorang pendeta loh, gak gampang-gampang, gak mudah. Orang tuanya begitu hancur hatinya dan nyesel, begitu nyeselnya sampai rasanya mau mati. Lebih baik aku izinkan tadi anakku pergi untuk ke party temannya daripada dia di rumah bahkan terjadi kejadian yang sedemikian. Apa yang terjadi yang terkasih? Pergumulan dari kedua orang tua ini, sekalipun dia pendeta, tidak mudah. Tidak mudah karena itu anaknya. Dan itu terjadi juga teman-temannya. Penyesalan, nyesel, rasanya nggak bisa keganti. Nyesel, trauma bagi anak-anak gadis itu. Dan trauma bagi orang tuanya. Merasa bersalah luar biasa. Dan bagaimana mereka itu bisa tahan uji di dalam menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa. Sampai pada satu hari, si pendeta ini mendapatkan suatu ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Ayo kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan pun izinkan sesuatu yang tidak baik itu terjadi. Ya, karena menjadi suatu rancangan Allah. Kadang-kadang orang tuanya bilang, kok tega ya Tuhan, aku ini sudah melayani engkau.
Aku dia sudah melakukan segala-galanya buat engkau. Kenapa sampai anak-anakku mengalami hal yang sedemikian rupa? Penyesalan, rasa bersalah, bertahun-tahun gak bisa hilang. Sampai ayat ini dikatakan berulang-ulang. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mari jemaat yang terkasih dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kalau sesuatu yang buruk itu terjadi di tengah keluarga, sesuatu yang buruk terjadi tidak tahu bagi orang yang kita kasihi. Dan pendeta ini masih mengatakan, Tuhan kok tega ya? Di mana engkau Tuhan? Pada waktu rampok itu masuk ke rumahku. Di mana engkau Tuhan pada waktu anakku diperkosa? Sedemikian rupa. Dan akhirnya apa yang terkasih? Pergumulan yang bertahun-tahun dari kedua orang tua ini. Dan trauma yang dialami oleh anak ini. Dan teman-temannya. Itu hanya bisa teratasi pada waktu mereka berserah total. Menyerah total. Sering kali saya katakan, seseorang hidup untuk menyerah gak mudah. Tidak gampang kita bisa menyerah. Dan di dalam kita berserah itulah, itu seperti lemon yang diperes sedemikian. Kalau Anda dan saya menghadapi satu beban pergumulan hidup yang menunggu jawaban, yang menunggu mujizat, yang menunggu Tuhan campur tangan belum terjawab, itu rasanya beban terutama para orang tua. Kalau engkau melihat beban dari anak-anakmu, pasti hatimu hancur. Pasti engkau menangis, pasti engkau kapan Tuhan engkau menjawab doaku untuk anakku dibebaskan, untuk anakku ditolong, untuk anakku diselamatkan. Penyerahan total tidak mudah yang terkasih. Gak gampang. Sampai kita minta sendiri kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasamu. Dan firman ini memberikan kekuatan kepada kedua orang tua ini tadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala. Bukan untuk yang baik tok. Tetapi untuk yang kurang baik ataupun untuk yang tidak baik. Itu Allah, Tuhan tahu kenapa itu terjadi. Maybe jawabannya bukan sekarang. Maybe nanti berapa tahun lagi kita tahu jawabannya. Oh iya ya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Ingat, setiap manusia yang ada di muka bumi ini semuanya masuk dalam proses. Proses kehidupan kita dibakar di dalam api pemurnian. Supaya kita keluar seperti emas murni. Dan ini adalah tugas daripada para orang tua. Yang tidak mudah untuk mendoakan bagi anak cucunya. Ingatlah bahwa doa orang tua besar kuasanya. Ada amin? Ya, haleluya yang terkasih. Jadi pendeta ini mengimani terus kata-kata ini. Oh iya ya, berarti Tuhan izinkan ya. Sekarang kalau pertanyaannya, kalau Tuhan memang baik, kalau Tuhan Yesus itu memang penuh kasih, kenapa hal itu terjadi? Ayo kita belajar. Bagaimana perjalanan Yesus sendiri sampai di kayu salib? Apakah salahnya Tuhan Yesus? Apa salahnya dia? Dia ditelanjangin, dipukuli, dipermalukan. Bahkan Yesus sendiri di Getsemani, dia berdoa, Tuhan apabila mungkin, lewatkan ini. Lewatkan penderitaan ini. Bukankah doa saudara dan saya juga begitu? Kalau kita masuk di dalam dapur api, pemrosesan, gak kuat rasanya. Bukankah kita juga bilang, Tuhan, tolonglah aku. Sampai kapan proses ini? Sampai kapan Tuhan proses ini? Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan, dia tidak pernah tinggalkan. Gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Di dalam penderitaan kita, di dalam proses kehidupan kita yang berat sekalipun. Di balik itu, mungkin kita jatuh. Tetapi tidak tergeletak. Saudara dan saya sudah diciptakan di muka bumi ini. Di dalam pemrosesan yang tidak mudah. Engkau boleh jatuh, tetapi tidak akan pernah tergeletak. Karena siapa? Karena Tuhan akan tetap menggendongmu. Tuhan tetap menyertaimu. Tuhan izinkan. Maybe di dalam keadaan waktu yang sedemikian rupa. Itu ada kesombongan.
sehingga kita melupakan dia. Ya, ingat, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Makanya jangan sombong yang terkasih. Jadi orang jangan sombong. Kita lahir telanjang, kita pulang juga gak bawa apa-apa. Amin. Ya, luar biasa kasih Bapa. Sampai beberapa tahun pendeta ini baru dia bisa rilis, melepaskan, dan anaknya terus mengalami penyembuhan luka-luka batin, trauma-trauma sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Demikian juga Marta dan Maria, di mana saudaranya Lazarus mati. Dia ngomel sama Yesus. Yesus, kalau engkau datang lebih awal, gak sampai Lazarus mati. Tapi karena engkau terlambat datang, saudaraku sekarang Lazarus mati. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Amin. Ya, kita keep ayat ini ya. Balik lagi ayat 25. Ya, di situ dikatakan, Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, maybe kita yang sudah lanjut umur, memiliki orang tua yang sudah pass away, yang sudah meninggal. Tetapi bagi yang meninggal itu tidak stop meninggal mati, sudah enggak. Di atas sana masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan yang terkasih. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau melangkah. Selama kita ada di muka bumi ini adalah proses kehidupan. Taburlah yang baik. Nggak peduli engkau disakiti orang, engkau dilupakan orang, engkau dihina orang. It's okay. Ya, pandanglah Yesus. Ya, tetap kita menabur. Sekalipun pahitnya hidup, tetap menabur. Menabur kasih, menabur apa yang engkau bisa lakukan. Ingatlah, hidupmu itu membawa kasih Bapa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. It's enough, cukup. Sekalipun orang melupakanmu, taburanmu gak akan hilang yang terkasih. Gak bakal hilang. Pada waktunya Tuhan yang akan membalaskan. Jangan menuntut balas dengan orang lain. Jangan menuntut bahwa engkau sudah menabur, engkau harus menuai. No. Kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada satupun yang bisa menutup. Amin. Ya, ayo. Kita terus berbuat baik, menabur kebaikan terus yang terkasih. Ya, sungguh luar biasa. Ada seorang yang bernama Tim Keller, dia mengatakan, artinya kalau Yesus itu bangkit dari kematiannya, semua apa yang dikatakannya adalah benar. Janji-janjinya benar. Tidak peduli kita ngerti apa nggak ngerti. Yesus bangkit dari mati. Itu adalah benar. Ya, jadi yang terkasih. Bagaimana kita hidup tanpa penyesalan? Ada orang ya, karena nyesel banget seperti pendeta itu tadi. Aduh, kalau aku biarkan anakku tadi pergi, tidak sampai diperkosa, sedemikian ya toh. Jadi dia nyesel. Dan sekarang kuncinya, bagaimana? Mungkin saudara pernah mengalami masa lalu yang salah. Mungkin kita pernah mengalami masa lalu yang gelap. Tetapi bagaimana yang terkasih? Ya, kita hidup tanpa penyesalan. Ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, saudara dan saya harus tahu tentang kebenaran. Amin. Dan siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, menyelidikilah kebenaran itu. Akan kebenaran itu. Dan kalau Anda sudah tahu, bagikanlah kepada sesamamu kebenaran itu. Jangan me, I, mine. Aku yang harus diperhatiin. Aku. Nah, sedemikian. No. Ingat amanat agung. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Ada amin, haleluya. Ya, luar biasa. Jadi yang terkasih, kita sudah belajar ya. Dan ini adalah satu kisah nyata. Pada waktu New Zealand Airlines 901 terbang pada November 28 tahun 1979 dengan penumpang sejumlah 257 orang. Terbang dari New Zealand ke Antartika untuk berpesiar.
pergi pulang memakan waktu 11 jam. Ini adalah penumpang, semuanya adalah kelas bisnis. Dan mereka pada waktu berpesiar itu, ya, mereka sungguh-sungguh sangat bersukacita. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu? Hari itu terjadi sesuatu yang fatal. Ada petugas teknik yang canggih, juga pilot yang luar biasa berpengalaman. Setelah 5 jam penerbangan, 5 jam 28 menit penerbangan, akan tiba di tempat, ya, dan akan melihat pemandangan Antartika yang sangat indah. Ya, tetapi apa yang terjadi yang terkasih? Mereka menabrak gunung yang namanya Gunung Erebus. Ini adalah gunung berapi yang hidup dan semuanya meninggal. Kenapa? Tidak ada satupun yang punya kuasa yang terkasih. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita hidup di dunia ini. Taburlah yang baik. Setiap hari, lakukanlah kita untuk mengurangi dosa kita. Jangan menyakiti orang lain. Tetap menabur kasih. Tetap menabur kasih. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai seberapa. Sedemikian rupa. Ya, dan di sini menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa pilotnya canggih, cuaca bagus? Loh, ya, yang bagian teknik mesin semuanya hebat. Mengapa bisa terjadi sampai bisa menabrak Gunung Erebus tadi? Ya, di mana hal yang saudara dan saya harus tahu? Mungkin kita bertindak terlalu cepat. Ya, sedemikian rupa jadi sampai tidak melihat itu adanya gunung. Dan juga tidak melihat apa yang harus diperhatikan. Ya, apa yang sedemikian rupa. Di dalam perjalanan hidup saudara dan saya ke depan, terutama yang muda-muda saya kasih tahu. Ya, jangan meremehkan orang tua. Orang tuamu apapun pendidikannya mungkin tidak setinggi kalian. Tetapi mereka memiliki pengalaman lebih dari kalian. Dan pengalaman daripada para orang tua tidak bisa terbeli. Mereka hanya bisa menasehati. Tetapi mereka tidak bisa untuk menjadi diktator di dalam kehidupan kalian yang muda-muda. Karena kebanyakannya malah kebalikan. Yang muda-muda jadi diktator. Benar-benar? Ayo. Memang saya harus berbicara. Hormati para orang tuamu. Air mata mereka cukup tertabur bagi kalian. Ya, sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat tindakan apa yang harus sudah dilakukan sedemikian rupa. Ya, mereka senang-senang, waduh nanti bakal lihat itu Antartika begitu indah, begitu bagus. Berakhirnya game semua. Lah, sih, makanya hati-hati kalau ngomong. Jangan suka merendahkan orang lain. Ya, kita nggak tahu hidup kita sendiri. Ya, tadi kan sudah dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Jadi apabila mereka yang sudah mati, jangan dikira udah mati, udah di situ, udah mati, udah dibakar dari situ. No. Masih ada kehidupan di atas. Masih ada yang terkasih. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita melangkah. Ya, sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengharapan yang hidup. Jadi kalau saudara hidup, tetap ada satu pengharapan yang terkasih. Jangan kalau kita melihat semua yang sudah jelek, kita udah dikecewakan orang, kita udah ditinggal, kita udah dikhianati, terus kita down. No. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, Bu Pendeta, saya sudah hancur hidup saya. Saya sudah 10 kali saya ditipu orang. Sudah 10 kali rumah tanggaku gagal. Ya, tetapi jangan lupa. Apa yang mesti kita benahi? Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Amin. Ya, di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, dunia ini tidak bisa memberikan kepada Anda apapun.
ya nggak bisa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Yang kedua, pengharapan yang sangat berbahagia. A blessed hope. Jadi milikilah pengharapan. Ayo kita baca Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, di situ sudah dikatakan lagi. Oleh karena itu, jangan putus asa. Never give up. Tetap berharap terus. Banyak orang yang memiliki trauma. Trauma pernah gagal. Gagal nggak sekali. Gagal berkali-kali. Tapi saya mau katakan, terus maju. Terus maju. Saudara tahu Disneyland? Siapa pencipta Disneyland? Dia mengalami kegagalan 99 kali. Tapi pada kali yang 100 terciptalah Disneyland. Dan ini menjadi satu pacuan bagi kita yang muda-muda ini loh. Never give up. Amin. Jalan terus. Maybe kita jatuh, aku trauma. No. Jangan melihat yang udah di belakang. Yang pas ya sudah pas. Semua punya masa lalu yang terkasih. Semua punya masa lalu. Mungkin saudara mau mengatakan, hidup saya sudah hancur, Bu Pendeta. It's okay. Saudara bisa melihat kaca yang hancur itu. Mungkin Anda punya cermin di rumah kaca yang hancur. Itu pas semua sudah lewat. Tapi kita tahu yang terkasih. Bahwa kaca-kaca yang hancur itu tadi bisa dibentuk menjadi mosaik yang indah. Tahu mosaik? Kaca-kaca warna-warni yang indah itu dibentuk. Pada waktu saya pergi ke Lourdes di Perancis. Demikian rupa. Bentuk daripada kaca-kaca yang mosaik itu berbentuk beragam-ragam sangat indah. Itulah hidupmu dan hidupku. Never give up. Jangan menyerah. Amin. Ada hari depan. Jangan lihat masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Start right now. Sekarang juga pendengar dimanapun engkau berada. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak mau kalah. Aku tidak mau terus menangisi masa laluku yang hancur. No, waktunya kita bangkit. Amin. Ya, luar biasa yang terkasih. Mari kita lihat di dalam Wahyu 1, ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. See? Ya, bahwa Tuhan itu hidup yang terkasih. Dia memegang segala kunci maut. Ya, dan di sini dikatakan berkali-kali, jangan takut, jangan takut. Para orang tua dimanapun engkau berada. Mereka yang banyak share dengan saya katakan, saya takut mati Bu Pendeta. Saya nanti kalau mati di mana? Makanya yang nomor 1, taburlah yang baik. Karena pada waktunya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Amin. Terus menabur yang baik. Jangan lupa bahwa Tuhan akan memberkati. Kalau Anda tahu, dikatakan di sini, jangan takut. Ya, tadi dikatakan. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, jangan takut, itu tertulis 360 kali yang terkasih di dalam Alkitab. Why? Kenapa? Karena itu untuk setiap hari. Oh. Ya, kita tinggal nambahin sendiri 360 atau 365 hari. Tertulis jangan takut. 360 kali. Berarti apa yang terkasih? Setiap hari jangan takut. Takut kalah. Takut gak bisa bayar. Takut gak bisa melakukan. Takut ini, takut itu. Itu sudah tertulis. Jangan takut. Amin. Ya, pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Ketakutan bukan dari Tuhan. Bukan, itu dari setan itu. Supaya kita gagal, supaya kita kalah, supaya kita nggak bisa maju, supaya kita nggak bisa diberkati. Amin. Ya, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang terkasih. Ya,
Jangan takut, sakit penyakit apapun. Tuhan ada dengan bilur-bilur dia mati di kayu salib. Itu membebaskan saudara dan saya. Maybe ada penderitaan, maybe ada sakit yang kita hadapi. Aduh, sakit ini, sakit itu. Ada seseorang yang share dengan saya, katakan, Bu Pendeta tolong doakan saya. Setiap malam saya nggak bisa tidur. Karena apa? Kesakitan badannya, bangun itu 12 kali. 12 kali tiap malam. Begitu dia terbaring tidur 5 menit. Bangun, kesakitan lagi. Bangun, kesakitan lagi. Sudah diperiksa dokter, sudah diperiksa manapun. Di terapi. Tetap dia terbangun 12 kali. Nah, bagaimana itu hal terjadi? Ayo yang terkasih, kita mau cari bahwa di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Dia mati untuk saudara dan saya, untuk membebaskan saudara dan saya dari segala sakit penyakit, beban hidup, asal kita mau melangkah dengan benar dalam kehidupan kita. Menabur yang baik, ya, menabur karena Jesus is love. Yesus itu adalah kasih. Oleh karena itu, kasihlah sesamamu manusia, jangan pilih-pilih kalau mau ngasih orang. Oh, dia orang kaya, aku pasti mengasihi dia. No. Nggak ada. Oh, dia jenderal atau dia orang nomor 1. Nggak ada. Kasih itu yang mengasihi. Oh, dia siapa? Dia itu gembel. Aku nggak mau. Nggak bisa mengasihi. Tidak ada. Dia berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang diciptakan. Semua kita ini saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah biji mata Allah. Kesayangan Tuhan. Jangan disia-siakan. Ada amin? Hari ini kita sudah belajar yang terkasih. Bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada masa depan yang indah. Jangan takut. Para orang tua dimanapun engkau berada. Untuk anak-anakmu. Doakan dia. Walaupun masalah problem apapun. Tetap bersyukur. Bahwa hidup anakku diberkati Tuhan. Hidup anakku dipelihara Tuhan. Anak cucuku tidak akan berkekurangan. Ada amin? Ya, kata-kata positif terus yang terkasih. Dan sebagai ayat emas, 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Keep it. Ayat 58 itu. Ya, buat kita semua di hari kebangkitan Yesus ini. Apa yang pesan daripada Yesus? Berdiri teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan senantiasa engkau jadi pendeta. No. Apa saja yang engkau lakukan kepada sesamamu, itu pekerjaan Tuhan. Apa saja yang engkau taburkan tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu, orang kaya, orang rendah, itu semuanya yang engkau lakukan. Lakukanlah dengan segenap hatimu, karena itu pekerjaan Tuhan. Ada amin? Ya, tidak ada grup-grupan, tidak ada pilih-pilihan. No. Semua ciptaan Tuhan, semua disayang Tuhan. Loh, Bu Pendeta enggak tahu. Dia tuh beda pendapat sama saya. Dia tuh beda aliran. Tidak peduli. Taburanmu. Engkau menabur kasih. Engkau akan menuai kasih. Because Jesus is love. Amin. Ya. Never give up. Jangan goyah. Giat selalu. Sebab saudara dan saya tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan. Artinya, jerih payahmu yang kau sudah lakukan bagi orang-orang lain, bagi sesamamu, tidak sia-sia. Amin. Kalau Anda kerja di kantor aja dapat gaji 1 bulan akhir bulan, ya. Dapat gaji dari kantor. Tetapi kalau engkau menabur sekolah kehidupan ini setiap hari. Setiap hari kita lakukan yang terbaik. Engkau melihat orang yang lemah. Engkau melihat orang yang tidak mampu. Engkau melihat orang yang seorang diri. Tidak punya orang tua. Tidak punya siapa-siapa. Hatimu dan hatiku yang Tuhan lihat. Apakah kita tertutup untuk orang-orang tersebut? No. Lakukanlah yang baik.
seperti apapun yang Tuhan perintahkan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Tuhan akan memberkatinya pada saat dan waktunya. Ada amin yang terkasih? Haleluya, kita sudah belajar pada hari ini ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau memberikan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kami. Kuasa itu membangkitkan kembali pengharapan kami, sukacita kami, dan segala yang telah mati di dalam kehidupan kami, segala-galanya yang kita letih, lesu, dan berbeban berat. Pada hari ini Tuhan, Engkau akan bangkitkan semangat kami kembali, bahwa masih ada harapan yang luar biasa baiknya, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba pertaruhkan setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka lagi mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka. Mereka mengalami di dalam pekerjaan mereka, finansial mereka. Berkati ya Tuhan. Berkati, buka terobosan. Beri mujizat-Mu Tuhan. Agar mereka mampu Tuhan melihat kebesaran kuasa-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara. Demikian juga kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi mereka yang sakit. Apapun keadaan tubuhnya, kelemahannya, apa saja yang mereka derita. Bapa, kami percaya, hamba serahkan mereka yang kekurangan kesehatan ini. Biarlah aliran kuasa darah Yesus boleh mengalir, menyembuhkan sampai yang dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Mereka dibalut dengan kuasa darah Yesus. Maka mujizat kesembuhan terjadi. Yesus bangkit dari mati. Demikian juga kesembuhan segala penyakit pun dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang kekurangan kasih. Mereka yang mengalami kehancuran di tengah keluarga. Hubungan relationship antara suami istri, antara orang tua dan anak. Tuhan tolong. Tolong mereka Tuhan. Tanamkan Tuhan kasih yang mula-mula. Sehingga mereka boleh bersatu kembali. Mereka memiliki kasih Kristus. Mereka sanggup untuk mengampuni kesalahan daripada sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Dan kami tahu kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru. Dan semua pendengar yang setia dan jemaat boleh mengalami mujizat kebangkitan Yesus. Karena sungguh-sungguh Yesus bangkit di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang percaya dan sudah menerima anugerah kebangkitan Yesus mengatakan, amin, amin, amin. Pendengar yang setia dan jemaat yang terkasih, kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan segala sesuatu yang mati di dalam diri kita. Ya, semangat yang mati, semangat yang lemah, semangat yang pudar ya, semuanya dibangkitkan kembali dan memberikan satu kehidupan yang baru. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.